Jadi malam tanggal 16 kami ngobrol sampai jam setengah 4 subuh. Iya, itu berpari juga orang dari Jakarta. Iya. Jakarta. Nyambung. Jadi malam itu kan saya bisa keluarga Kan dia duduk. iya itu Itu orang dari luar. Kan kita ke satu yang mudah kali yang umum. kemarin saya juga sama manusia membuat keluarga istri gitu. Yang ada perang ya. Ini Kesultanan Palembang Darussalam, dulur-dulur keluarga yang lain yang tidak sempat hadir di sini, terpecah dan sebagainya. Nah, ini bukti bahwa Kesultanan itu tetap satu. Zuriat-zuriatnya. Jadi mungkin konferensi pers ini diarahkan untuk informasi. Nah, ini kita tunjukkan bahwa tidak ada apa-apa sebenarnya. Mungkin langsung saja ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat datang di kota Idikrikan Darussalam. Alhamdulillah buat kita pada siang ini kita diberikan ridho Allah Muhammad bisa berkumpul bersama dan rangka berbagi pengalaman dan lain-lain. Kami harapkan kita terus mengadakan silaturahmi diadu domba pada orang. Kita kami tidak sampai selesai acaranya. Kemarin kami pulang karena ada kegiatan lain. Kami rasa kemudian kami bersekian dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada keluarga kami nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesediaan dari kami untuk bersilaturahmi. Jadi silaturahmi ini penting. Jadi pada prinsipnya kedatangan kami silaturahmi di sini adalah melihat dari sisi keluarganya, bukan konsep siapa yang jadi sultan. Kami ingin bahwa yang namanya turunan Kesultanan Palembang itu satu, sehingga dilihat dari orang-orang luar bahwa oh inilah keluarga Kesultanan Palembang. Sebenarnya tidak ada perpecahan, hanya belum paham saja. Nah, ini merupakan suatu agenda dan suatu kerja yang harus saya Fawas yang muda-muda ini memberikan suatu informasi yang benar. Ini loh sejarah, ini loh silsilah. Nah, kemudian tinggal masyarakat maupun keluarga dari turunan Kesultanan Palembang ini menilai mana sih yang benar. Tetapi harus perlu satu dulu. Kalau kita keluarga nggak satu, bagaimana kita memberikan penjelasan dan pemahaman kepada saudara-saudara yang lain? Nah, oleh karena itu, memang silaturahmi ini selalu jalin. Kami selalu jalin silaturahmi dari semua pihak. Mohon maaf kalau yang Mang Is, ini perlu saya jelaskan. Mang Is dari sisi kalau memang itu keluarga, tetap kami silaturahmi. Tapi kawan-kawan kan tidak tahu Mang Is siapa kan, tapi di Iskandar. Jadi Mang Iskandar ini
Kenapa saya panggil Manggis? Karena dia kalau memang satu darah, dia kakak saya. Jadi di sini kami tidak melihat perbedaan. Tetapi kalau bicara menyangkut kesultanan, itu ada aturannya. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Kalau memang ini nanti dipublikasikan, ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini menyangkut dengan kesultanan. Yang pertama itu adalah ada hierarki kesultanan. Kalau saya sultan, anak saya berhak jadi sultan. Yang kedua, harus ada penobatan secara adat. Dua hal ini kalau seandainya dipisahkan, satu tidak boleh, harus satu. Jadi kategori dua ini harus ada. Nah, setelah Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu siapa? Berarti turunannya dari Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu. Tapi di sini konsepnya harus kita pemersatu, harus ada wadah. Bagaimana menyatukan keluarga. Jadi pandangan sekarang memang bahwa keluarga keturunan sultan ini pecah. Sebenarnya tidak pecah. Tidak ada pecah keturunan Kesultanan Palembang, satu sebenarnya. Tapi jalinan silaturahminya itu yang belum terikat. Kemudian yang berikut itu adalah pemahaman yang saya bilang tadi. Sejarah, silsilah pun belum ada yang paham. Pemerintah pun bisa menilai apa yang mereka harus apresiasi, apa yang harus mereka bantu. Kalau kita dari kesultanan sendiri atau kita dari komunitas Durian sendiri melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan, karena kita adalah Kesultanan Palembang Darussalam. Darussalamnya ini berat. Darussalamnya ini berat. Konteksnya adalah Islam masalahnya. Jadi kita harus menjaga konteks Islam itu. Nah, jadi oleh karena itu, kalau memang dalam rangka hari HUT HUT Kota Palembang, sekaligus kami memanfaatkan waktu ini untuk bersilaturahmi, sehingga kesan yang hilang itu tetap ada. Seperti contohnya ada yang mempertanyakan, ada bahkan yang memberikan satu keterangan yang menurut kami tidak sepaham. Benar. Istri dari Mahmud Badarudin saja secara total itu ada 9. Memberikan keturunan itu 62 orang. 62 orang. Kemudian dari 62 orang itu 25 orang yang memberikan keturunan. Banyak kan? Masa dibawa ke sana semua? Salah satu turunan dari Mahmud Badarudin. Beliau dari turunan dari Ratu Ulu, Pak ya. Ratu Ulu. Istri yang ke-7. Ya. Iya, di Ternate. Bahkan keturunan beliau ini kan dibuang juga ke Ternate. Prabu Diraja Abdullah Haji. Ya. Dibuang di Ternate, tapi kemudian satu sih kan. Nah, ini yang nanti memberikan pemahaman yang salah kepada masyarakat. Visi misi saya bagaimana pertama membenarkan silsilah, membenarkan sejarah, dan kemudian memelihara peninggalan-peninggalan daripada keturunan Kesultanan Palembang. 3 itu aja simpel. Jadi di sini kita harus bagaimana satu dulu dan memberikan informasi yang benar. Saya bilang ke beliau itu, saya bilang begini, buktinya memang bagus Prabu Diraja. Beliau itu kan lagi harus dipanggil adalah Susuhunan Mahmud Badarudin. Ini aturan kerajaan yang harus kita luruskan. Tidak boleh sultan. Ini aturan ini. Sultan itu, kalau saya sultan, saya meninggal membawa gelar sultan, ya saya pakai sultan selamanya panggilannya. Akan tetapi selama saya masih hidup, kemudian saya berikan kepada anak saya, secara otomatis dalam aturan kerajaan kesultanan itu bahwa berubah memakai gelar Susuhunan karena sultannya sudah diberikan ke anaknya. Ini aturan yang harus kita perjelas. Kalau orang tidak paham,
kalau kita panggil sultan terus menerus, berarti di bawah tidak ada sultan lagi. Nah, di sini yang banyak persepsi yang mendapat satu informasi yang putus. Jadi ada calon dokter Belanda dengan saudara itu, wali kotanya dan jajarannya, sehingga kami yang berada di Ternate pun bisa bertemu dan bersama-sama dengan keluarga di sini, sekalian ikut berziarah dengan leluhur-leluhur kami, sehingga ada terjalin kembali beberapa tautan yang lama tidak tersambung, walaupun sudah ada langkah-langkah sebelumnya oleh dari Prabu Diraja maupun keluarga yang lain yang ke Ternate untuk menyambung silaturahmi itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa ketika saya berdiskusi dengan beberapa keluarga saya di sini melalui media sosial internet, terutama ke Mas Ari, ke Mas Umar ya, dan beberapa teman yang lain, ternyata keluarga kita itu banyak yang intelektual. Yang pertama yang patut dicatat. Oleh karena itu, ketika kami melihat pagelaran seni budaya Kota Palembang itu, kami terenyuh. Yang nampak adalah kekurangan atau semacam pudarnya budaya dan adat masyarakat Palembang yang nampak. Karena semua yang ditampilkan adalah budaya-budaya yang adopsi, yang kebetulan Kota Palembang sendiri adalah kota metropolitan menurut Bapak Gubernur kemarin. Jadi Kota Palembang sudah menjadi kota metropolitan di luar Pulau Jawa, sehingga memang wajar ada heterogennya masyarakat, tetapi harus ada langkah pembinaan adat dan kebudayaan Palembang. Melalui mana pertanyaannya? Ini adalah tanggung jawab kita bersama, yaitu harus ada simbol pemersatu. Simbol pemersatunya ya tetap harus ada kesultanan itu dibangkitkan kembali. Itu yang pertama. Karena melalui Pranata itulah maka yang dibawa di Palembang disebut gubuk ya, dan seterusnya itu akan terhimpun semua Pranata itu yang melanggengkan tradisi-tradisi masyarakat Palembang, sehingga itu yang patut dikembangkan dan dilestarikan. Sudah tidak ada kesultanan. Boleh kami yang dari Ternate adalah bagian dari masa lalu, tetapi warga di sini harus menghimpun itu kembali, karena itu menjadi modal kelestarian dan pariwisata, termasuk nilai-nilai dasar dari kebudayaan lokal di sini. Kebudayaan dalam masyarakat ini harus kita wujudkan. Nah, ini yang harus dijawab ke masyarakat. Masyarakat juga rupanya kalau kita tanya sekian banyak